Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya memulai untuk kultum, mari kita doakan keadaan yang terjadi, yang menimpa saudara-saudara kita yang longsor di daerah Parompong. Mudah-mudahan yang meninggal, semoga Allah jadikan mereka syahid. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu. Yang lagi sakit, yang dirawat, semoga Allah sembuhkan segera. Allahumma rabbana si ajbil ba'sa isfi anta safila sifaan sifauka la yughadirun saqaman. Dan terakhir, bagi keluarga korban ataupun sanak saudara yang ditinggalkan atas kejadian longsor di daerah Parompong, semoga Allah dikuatkan dan ditabahkan. Semoga bisa menerima qada ketetapan yang Allah tetapkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kultum berkait tentang bergembira datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Insya Allah tidak lama lagi, mungkin sekitar 20 hari lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan. Setidaknya para ulama sepakat bahwa hal yang perlu dilakukan seorang muslim ketika datangnya bulan Ramadan, mereka harus merasa gembira dan senang bahwa kita memasuki bulan Ramadan. Tapi perlu ada alasan mengapa kita mungkin gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sama halnya ketika kita kedatangan tamu. Ada tamu yang mungkin membuat kita jadi gusar, yang membuat kita jadi marah. Ada tamu yang membuat kita jadi senang atau gembira. Maka kita harus menanamkan dalam diri kita apa yang membuat kita bisa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Disampaikan dalam sebuah hadis bahwa seorang Badui, Arab Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man khairun nasi?" Qala man tala umuruhu wa hasanu amaluhu. Ya Rasulullah, orang Badui itu bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di antara manusia? Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau mengatakan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dengan hadis ini
Kita harusnya bisa memahami dengan masuknya kita di bulan Ramadan, Allah memberikan umur kepada kita dan Allah pun memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan amal baik. Maka yang dikatakan tadi, manusia yang paling baik itu adalah apa? Manusia yang diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, dan baik amalannya. Maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, sudah pasti Allah menetapkan umur kita untuk bisa sampai di bulan Ramadan dan melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Itu adalah bukti syukur yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa. Ketika Allah memberikan kesempatan umur kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu menjadi satu hal bulan yang Rasulullah, para sahabat, para ulama dambakan. Sampai-sampai berdoa 6 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan. Ada 4 hal yang menyebabkan Ramadan itu utama. Yang pertama adalah Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan faman sahida minkumus sahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Keberkahan Al-Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu menjadi keberkahan di bulan Ramadan. Ketika kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, maka itulah amalan yang akan nanti Allah pertanggungjawabkan di yaumul hisab. Maka tidak salah bahwa Ramadan itu adalah bulannya Quran. Bulannya kita mencari ilmu. Bulannya kita mengabdi, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran. Bukan hanya perkara pembacaannya saja, tetapi apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Karena tanpa Al-Quran, kemungkinan manusia akan berada dalam kehancuran. Al-Quran adalah nur, sebagai pembenar, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Pertama itu, bahwa keutamaan di bulan Ramadan karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa fussidatis sayatinu." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Mungkin Bapak pun merasakan ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita merasa mudah untuk melaksanakan kebaikan. Karena Allah membuka pintu-pintu rahmat sebesarnya untuk manusia tiba di bulan Ramadan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh. Kita diberi kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah.
untuk dekat dengan Allah, untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang nantinya akan memberatkan timbangan amal kita di yaumul hisab kelak. Maka tidak salah ketika Ramadan tiba, harusnya kita sudah siap. Dari sekarang kita mempersiapkan diri kita, mental kita, fisik kita untuk bisa berada di bulan Ramadan. Karena insya Allah mudah nanti untuk beribadah. Tinggal niatkan dalam diri kita. Kita berada di bulan Ramadan yang itu diberkahi bulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anjalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfisah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan. Tidak ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Adanya di bulan Ramadan. Ketika kita diberikan umur dan diberi kesempatan oleh Allah untuk tiba di bulan Ramadan, maka hati kita harus bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Mengupayakan agar hati kita gembira bagaimana caranya. Karena di bulan tersebut adanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang terakhir, yang keempat, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkan doa. Itu sepanjang hari, Bapak-bapak. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha fi kulli yaumi iqa'a minan nari fi sahri Ramadana wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap musim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dia akan dikabulkan. Waktu Ramadan kita berdoa. Ada doa yang mudah yang bisa Bapak amalkan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, yang nanti dilakukan di bulan Ramadan. Kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita memohon ampun kepada Allah atas apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak bersyukur. Maka datangnya bulan Ramadan kita bergembira, itu adalah bagian dari keimanan seorang muslim. Ketika seorang muslim itu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka itu melihat kuantitas dan kualitas keimanannya. Berarti apa? Ketika kita tidak bergembira, tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka keimanan kita pun itu dipertanyakan. Maka tadi 4 hal tadi mudah-mudahan menjadi penggugah diri kita, khususnya bagi diri saya, untuk bisa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita diberikan umur, kesempatan oleh Allah untuk tiba di bulan Ramadan, agar kita bisa senantiasa beramal dengan baik. Yang pertama tadi, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Yang ketiga, terdapat malam Lailatul Qadar atau
atau malam kemuliaan dan keberkahan. Yang terakhir, bulan Ramadan adalah salah satu waktu doa yang akan diijabah setiap waktunya. Dari mulai pagi sampai matahari terbenam. Pada waktu sahur kita berdoa, Allah pasti ijabah. Ketika kita melaksanakan aktivitas pagi bekerja, kita sambil berpuasa, kita berdoa, insya Allah akan dijabah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang termasuk orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.